Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut pemateri pertama akan dibacakan oleh Susi Rahmawati. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya di sini akan menjelaskan pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kemajuan iptek ini tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa, baik itu pengaruh positif maupun negatif. Berikut ini dipaparkan pengaruh positif dan negatif dari kemajuan iptek dalam berbagai aspek kehidupan. Sedangkan pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dibentuk menjadi 4 aspek. 1. Aspek politik, 2. Aspek ekonomi, 3. Aspek sosial budaya, 4. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. 1. Aspek politik. Aspek politik tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan iptek telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan politik bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu. Kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dan dengan adanya kebebasan dan pemerintahan yang demokratis, dapat juga memungkinkan akan meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat. 2. Aspek ekonomi. Aspek ekonomi ada 6. 1. Makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. 2. Makin terbukanya pasar internasional. 3. Meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. 4. Meningkatkan kemakmuran masyarakat. 5. Menyediakan dana tambahan untuk Pemateri yang kedua yaitu Sayyidatul Mukarramah. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri pertama tentang pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh positif kemajuan iptek dalam hal sosial, aspek sosial budaya, dan aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Dan pada aspek sosial budaya ini ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi, sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat penting bagi kita. Dan pada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, terdapat beberapa pengaruh positif kemajuan iptek dalam bidang tersebut. Antaranya, makin menguatnya supremasi hukum, menguatnya regulasi hukum, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum, dan yang terakhir, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi. Sekian dari saya. Dilanjutkan dengan pemateri kami yang ketiga yaitu Siti Hanifah. Adapun pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diantaranya yaitu dalam aspek politik. Kemajuan iptek melalui globalisasi untuk sementara waktu mampu meyakinkan sebagian masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Hal ini
akan mempengaruhi pikiran mereka untuk berpaling pada ideologi Pancasila dan mencari alternatif ideologi lainnya seperti halnya liberalisme. Selanjutnya yaitu dalam aspek ekonomi. Kemajuan iptek memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan ekonomi, di antaranya yaitu Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal batas-batas wilayah. 2. Cepat atau lambat, perekonomian bangsa kita akan dikuasai oleh pihak lain. Seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau memaksa menekan pemerintah atau bangsa kita. Dan yang terakhir yaitu akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat adanya persaingan bebas. Aisyatur Rodiyah merupakan pemateri kami yang keempat. Selanjutnya, aspek sosial budaya. Dampak negatif dalam bidang tersebut ialah 1. Munculnya gaya hidup konsumtif. 2. Munculnya sifat hedonisme. 3. Adanya sifat individualis. 4. Bisa mengakibatkan kesenjangan sosial. 5. Munculnya gaya westernisasi. 6. Makin lunturnya nilai-nilai keagamaan. Selanjutnya, aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Dalam negatif yang timbul di antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Pemateri yang kelima yaitu Kailatus Syafitri. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin B tentang membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek ada 2 sikap. Yang pertama, sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. 2. Sikap selektif terhadap pengaruh pengembangan iptek. Sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Dengan iptek, hidup manusia akan dipermudah agar tidak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif manusia. Perlu memiliki tanggung jawab etis di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek. Di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek perlu mengingat landasan idealnya, yaitu Pancasila, dan landasan konstitusionalnya, yaitu Undang-Undang NRI tahun 1945. Dalam kaitannya dengan Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa, sebenarnya telah memberikan peringatan kepada kita bahwa semua ilmu yang ada di dunia berasal dari Tuhan. 2. Sikap selektif terhadap pengaruh perkembangan iptek. Ada 3 alternatif. Yang pertama, menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. Yang kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Ketiga, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut. Selanjutnya yaitu sikap selektif di bidang politik. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraannya dan kerjasamanya dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, dan juga saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Oleh sebab itu, maka kita sebagai bangsa Indonesia harus bisa menyikapinya dengan cara seperti berikut. Yang pertama, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik.
Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik. Dan yang keempat, yakni menegakkan supremasi hukum. Nah, tadi kan kakak sudah menjabarkan bagaimana sikap selektif di bidang politik. Mungkin teman-teman sekarang ada yang bertanya, lalu bagaimana sih Kak cara menyikapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi? Sebelum kakak menjawab pertanyaan dari kalian, kakak ingin menjabarkan terlebih dahulu bahwa sistem ekonomi kerakyatan merupakan sistem yang sangat ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sekarang jika kita ingin menyikapi ilmu pengetahuan dan teknologi ini di bidang ekonomi, maka hal yang perlu kita lakukan yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik dan untuk pasar dalam negeri. Yang kedua, pertanian dijadikan sebagai prioritas utama. Yang ketiga, industri-industri harus dikembangkan dan menggunakan sumber daya dalam negeri. Dan yang terakhir yaitu mengadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Untuk selanjutnya, saya pastikan kepada pemateri yang ketujuh, yaitu Lisa Qurratul Aini. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Dan perlu kalian ketahui bahwasanya dalam bidang sosial budaya, kemajuan iptek telah membawa pengaruh dalam perilaku yang ditampilkan oleh setiap masyarakat. Di antara pengaruh tersebut diantaranya tentang gaya hidup, tentang gaya pakaian, dan dasar ikatan hidup bermasyarakat, dan semakin mudahnya mendapatkan informasi dan juga pengetahuan. Dan perlu kalian ketahui juga bahwasanya kemajuan iptek salah satunya ditandai dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Agar hal tersebut terus bersikap positif dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku, di mana perubahan nilai dan perilaku tersebut diantaranya yang pertama, terbuka terhadap inovasi dan juga perubahan. Yang kedua, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Yang ketiga, dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Yang keempat, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Yang kelima, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Dan yang keenam adalah menghargai dan menghormati hak asasi manusia.